Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andra Maulana Arif dari kelas KPI 3A. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi komunikasi yang erat kaitannya dengan profesi ke-KPI-an. Apa aja itu? Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian umum dari psikologi komunikasi. Langsung saja, pengertian psikologi komunikasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya psyche, yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Komunikasi adalah proses menyampaikan sinyal menurut aturan tertentu sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Kemudian pada definisi ini, komunikasi juga dipandang sebagai proses. Kata sinyal maksudnya adalah sinyal yang berupa verbal atau non-verbal yang mempunyai aturan tertentu. Singkatnya, psikologi komunikasi adalah cara menyampaikan pesan, suatu hal atau maksud kepada lawan bicara, baik perorangan maupun kelompok. Kemudian Raymond S. Ross mendefinisikan komunikasi sebagai a transition process involving cognitive sorting, selecting, and sharing of symbol in such a way as to help another electing from his own experience a meaning or response similar to that intended by the research. Yang artinya proses transisional yang meliputi pemisahan, pemilihan bersama lambang kognitif begitu berupa sehingga membantu orang lain untuk mengeluarkan pengalamannya sendiri, arti atau respon yang sama dengan yang dimaksud oleh sumber. Kemudian pengertian di atas makna komunikasi sebagai yang digunakan dalam dunia psikologi. Bila diperhatikan dalam dunia psikologi, komunikasi mempunyai makna yang luas, meliputi segala penyampaian energi, kemudian gelombang suara, terus kemudian tanda di antara tempat, sistem, atau organisme. Kemudian kata komunikasi sendiri dipergunakan sebagai proses pesan, pengaruh, atau secara khusus sebagai pesan pasien dalam psikoterapi. Jadi psikologi menyebutkan komunikasi pada penyampaian energi dan alat-alat indera ke otak, pada peristiwa penerimaan dan pengelolaan informasi, pada proses pengaruh di antara berbagai sistem dalam diri organisme dan di organisme. Kemudian ada ruang lingkup psikologi komunikasi. Dalam psikologi komunikasi memiliki makna yang luas, mencakup menyampaikan energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, atau organisme. Intinya, psikologi menyebut komunikasi pada penyampaian energi dari alat indera ke otak, peristiwa penerimaan dan pengelolaan informasi, proses saling dipengaruhi di antara berbagai kinerja dalam diri organisme dan di antara organisme. Kemudian ada profesi nih yang menyangkut tentang ke-KPI-an. Karena KPI itu ada 3 ranah, yaitu ada kitabah, ada khitobah, kemudian ada broadcasting. Tapi ranah yang saya pilih ini bukan ranah 3 yang utama tadi, tapi masih tetap dalam 3 ranah tersebut, yaitu adalah ranah desain grafis. Karena desain grafis ini termasuk bagian dari komunikasi visual. Kemudian apa itu? Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara visual. Desain grafis akan memanfaatkan suatu gambar sebagai media dalam menyampaikan pesan informasi yang disampaikan di dalamnya yang akan dilakukan secara efektif mungkin. Desain grafis berasal dari 2 kata, yaitu desain dan kata grafis. Jadi desain adalah suatu metode estetika. Metode perancangan ini didasarkan pada kreativitas manusia, sedangkan grafis memiliki arti ilmu dari sebuah perancangan titik, maupun garis. Maka hal itu akan membentuk sebuah gambar yang bisa memberikan informasi serta berhubungan dengan proses percetakan. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa desain grafis adalah ilmu yang mengandalkan sebuah kreativitas dalam menciptakan suatu rancangan yang berbentuk gambar.
tujuan akhir adalah sebagai kepentingan dari percetakan. Graphic design adalah orang yang memiliki spesialisasi dalam menginterpretasikan pesan dalam bentuk gambar. Dengan kata lain, seorang graphic designer adalah seorang komunikator visual. Tugasnya untuk menciptakan konsep-konsep visual secara manual atau dapat menggunakan software komputer. Mereka mengkomunikasikan sebuah ide untuk membuat sebuah inspirasi. Kemudian pesan tersebut akan diinformasikan melalui seni visual seperti tulisan, gambar, dan grafik. Kemudian apa sih hubungannya antara psikologi dengan profesi desain grafis ini? Nah, secara psikologi pesannya, secara konsep psikologi pesan adalah produk komunikasi yang paling penting serta berupa simbol yang mewujudkan ide, sikap, perasaan, praktik, dan tindakan. Itu bisa berupa kata-kata tertulis, kata-kata yang diucapkan gambar, objek, gerak tubuh, atau perilaku. Lalu, apa itu psikologi desain grafis? Maksudnya hubungan antara psikologi dengan profesi desain grafis ini apa saja itu? Istilah ini mengacu pada cara orang menanggapi gambar pada tingkat emosional dan pemikiran. Bagaimana gambar dapat membuat mereka merasa. Desain psikologi didasarkan pada prinsip-prinsip Gestalt, semiotika, penggunaan warna dan tipografi, dan penempatan foto dan gambar. Intinya, psikologi desain melibatkan pencocokan antara desain dan cara otak manusia mengatur informasi. Desain grafis dan psikologi dapat bekerja bersama-sama. Mari kita lihat di bidang apa dan bagaimana cara mereka melakukannya. Pemasaran. Keduanya dapat bekerja dengan teknik dan studi yang bertujuan untuk meningkatkan pemasaran suatu produk atau jasa. Dalam psikologi, bidang yang melakukannya adalah psikologi konsumen, dan dalam desain grafis, mereka melakukannya melalui pembuatan multimedia, ilustrasi antarmuka grafis, infografis, identitas merek, produk seni, pengembangan citra visual, pembuatan logo, teks, dan lain-lain. Nah, kemudian ada kognisi melalui model mentah, artinya proses memahami apa yang dihadapi seorang tentang dunia. Artinya ini tentang mencoba menemukan proses intuitif penonton profesional. Kedua, menggunakannya untuk mengetahui bagaimana melakukan intervensi, dan kemudian mereka menerapkannya sesuai dengan area mereka. Desainer mereplika model tersebut dalam desain dan psikologi untuk mengenali pola dan menerjemahkan kepada para klien, atau untuk memahami audiens dan memberikan sudut pandang desainer kepada perusahaan, baik untuk perusahaan perorangan atau sumber daya atau kepada pemasaran. Kemudian ada lagi hubungannya antara psikologi dengan profesi ini. Ada mekanisme tidak sadar. Jadi kedua profesi dapat mempelajari perasaan, emosi, perilaku yang menyebabkan kita berbeda aspek seperti bentuk warna, dan teks. Jadi setiap orang kan ada pilihannya warna masing-masing, ada yang kesukaannya warna masing-masing, kemudian ada yang bentuknya lebih suka yang abstrak atau ya lebih suka yang bagaimana. Jadi setiap orang tuh berbeda-beda. Nah, kemudian ada penggunaan warna. Nah, warna bisa digunakan untuk menimbulkan respons emosional atau mood tertentu. Misalnya, warna merah bisa digunakan untuk membangkitkan kegembiraan atau tindakan. Kuning digunakan untuk keceriaan, dan biru untuk ketergantungan dan kepercayaan. Kemudian ada foto dan gambar. Gambar adalah elemen kunci dari desain dan mampu membangkitkan suasana hati, perasaan, pikiran dalam hitungan detik belaka. Misalnya, gambar sepasang tali memunculkan pemikiran musim panas.
pandangan langsung membuat pemirsa atau audiens lebih responsif dan wajah bahagia atau sedih menyampaikan perasaan itu kepada pemirsa seketika. Mungkin cukup sampai di sini, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dalam menjelaskan tentang psikologi komunikasi, dalam menjelaskan profesi keKPI-an, tentang profesi desain grafis ini, saya yakin masih banyak kekurangannya. Kita mohon maaf kepada audiens, kepada dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.